kabar semuanya? Semuanya sehat? Pasti sehat. Hagios Kid, love Jesus. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah Hagios Kid secara online. Dan sebelum kita ibadah, Om Gama akan memberitahu tata cara atau prosedur untuk ibadah online yang baik. Oke? Panduan ibadah Hagios Kid cara online. Yang pertama, cari tempat duduk yang nyaman dan jangan sampai tiduran. Duduk yang rapi. Oke? Nah, yang kedua, ikut menyanyikan lagu pujian. Dengarkan firman dengan baik, jangan sambil makan atau ngobrol. Oke. Yang ketiga, pakailah pakaian yang rapi, yang sopan, kayak anak-anak waktu mau ke gereja. Itu, oke? Nah, sudah siap semuanya? Yuk kita mulai ibadah online hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Sebentar kami akan beribadah. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan. Dan hari ini teman kita Vivi yang akan memimpin pujian. Semuanya semangat ya memuji Tuhan. Shalom teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita belajar firman Tuhan kembali dari Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Judulnya adalah dua macam dasar. Di sini Tuhan memberi perumpamaan tentang membangun rumah. Ada di sini yang pernah lihat dan memperhatikan orang membangun rumah. Pertama dilakukan adalah membuat pondasi dulu, ya, atau membuat pondasi yang paling dasar. Ini pondasi gunanya untuk menahan beban bangunannya, jadi harus kuat nih pondasinya dari batu. Lalu setelah itu bangunan di atasnya, dinding. Ini lebih mudah buatnya daripada membuat pondasinya. Setelah itu yang paling terakhir, nata sendiri adalah atap. Nah, di dalam Lukas ini, Lukas 6 ayat 46 sampai 49 ini Tuhan ngasih perumpamaan ada dua macam orang yang membangun. Satu membangun di atas batu, dia mengeruknya dalam-dalam, menggali dalam-dalam, lalu dia mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu yang kedua adalah orang yang membangun di atas tanah. Malah di dalam Matius 7 ayat 26 itu disebut membangun di atas pasir. Pasti lebih licin pasir ya.
Kira-kira 2 macam bangunan ini tadi, kalau ada air bah datang, banjir besar datang, kira-kira gimana nih? Kuat yang mana? Kuat yang pertama atau kuat bangunan yang kedua? Pasti yang pertama, karena yang pertama di atas batu, yang kedua langsung di atas tanah atau di atas pasir. Kalau kena banjir atau air bah bisa geser, itu bangunannya bisa geser, malah mungkin rusak parah ya, malah mungkin bisa roboh juga gitu ya, walaupun di atasnya dibangun rumah yang bagus gitu ya, yang kelihatan bagus, tapi kalau kena air bah atau banjir bisa nggak kuat itu kalau tidak di atas batu. Tuhan mau kita yang mana? Mau yang pertama atau mau yang kedua? Pastinya mau yang pertama gitu ya. Lalu apa yang harus aku lakukan kalau supaya aku ini seperti yang pertama, membangun di atas batu itu, Tante? Apa yang harus aku lakukan gitu ya? Coba kita buka Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Tante ulang ya. Orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, lalu habis itu orang itu melakukannya, ia sama seperti apa ya? Ini ya, ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi kalau kita mau bijaksana seperti perumpamaan Tuhan ini membangun di atas batu, kita harus mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ada orang-orang yang, ada anak-anak mungkin ya, orang-orang gitu yang pinter firman Tuhan, tahu nih ayat mas hafal nih gitu ya, ayat mas hafal semua Alkitab tahu gitu ya, lalu rajin ke gereja, pelajaran agama di sekolah, wah sipil gitu ya, nilainya bagus terus gitu. Tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tahu mencuri itu nggak baik, tapi dilakukan. Dia tahu nih bohong itu nggak baik, tapi dia tetap melakukan. Dia tahu nih dendam itu nggak baik, iri hati nggak baik, tapi tetap dilakukan. Itu sama dengan orang yang membangun di atas tanah, yang bukan di atas batu tadi. Dia disamakan dengan orang yang membangun di atas tanah atau bahkan pasir itu tadi. Jadi yang Tuhan mau, Tuhan pengen kita jadi seperti orang yang membangun di atas batu yang kuat. Ketika banjir datang, tetap berdiri rumahnya, tetap kokoh gitu. Tuhan mau kita jadi yang pertama. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kalau tahu bohong itu nggak boleh dilakukan atau enggak gitu ya. Kalau tahu mencontek itu nggak boleh dilakukan atau enggak gitu ya. Harusnya seperti itu. Tuhan mau kita belajar, sama-sama belajar nih untuk punya dasar yang baik, yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang baik, di atas dasar batu. Nah, firman Tuhan sampai segini dulu. Anak-anak, ketemu lagi dengan Tante Vivi minggu depan. Hey Kios Kid, love Jesus. Tapi semuanya tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah beri. Kalau sebentar anak-anakmu akan memberikan persembahan, Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan mereka Tuhan. Berkati Tuhan orang tua mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu Tuhan yang sudah memberikan persembahan, yang belum dapat memberikan persembahan, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah persembahan setiap yang diberikan anak-anakmu berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian bisa
diberikan kepada orang tua kalian masing-masing, atau bisa melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak Hagios Kids yang hebat pasti sudah memilih untuk membangun di atas dasar batu yang kuat ya, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat dan pegang terus iman kita kepada Tuhan Yesus. Ayat mas kita minggu ini terambil dari Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Nah, dihafalkan ya anak-anak. Om dan Tante tunggu video kalian. Sekarang kita sudah sampai nih di akhir sekolah minggu kita. Om Angga akan berdoa untuk kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tanamkan firman ini di dalam kehidupan kami, supaya firman ini dapat bertumbuh dan berakar yang kuat di dalam kehidupan kami, dan supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami pun melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Om Angga dan tante-tante yang lain pasti menunggu kehadiran kalian melalui ibadah online kita. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Apa yang pertama? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan jangan lupa apa? Berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Hagios Kids, love